Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas S1 Akuntansi K2 Universitas Tidar akan menyampaikan presentasi terkait hasil dari makalah literatur kami yang berjudul Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Jadi di sini kami mengambil penelitian dari 5 peneliti atau 5 jurnal. Baik, sebelumnya perkenalkan kami. Saya Gistanova Yusmawanda, NPM 4110, dan rekan-rekan saya. Tim Senam Wafa dengan NPM 4030. Saya Muhammad Narandika dengan MPM 4070. Saya Asrifa Aisyah dengan NPM 4014. Next. Boleh next. Nah, jadi di sini overview-nya adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori dan studi terkait, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita mulai saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama, bagian pendahuluan yaitu terkait latar belakang. Di sini saya jabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama ada peran krusial auditor dalam menjaga kepercayaan publik. Nah, profesi auditor dianggap sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebuah entitas. Berbagai pihak, mulai dari investor, kreditur, hingga pemerintah, menggunakan laporan audit yang berkualitas tinggi sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Lalu yang poin kedua ada masalah kualitas audit dan perhatian publik. Isu mengenai kualitas audit seringkali menjadi perhatian publik, terutama dalam kasus-kasus skandal keuangan atau pelanggaran yang melibatkan profesi akuntan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang auditor untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan mandiri. Yang poin ketiga yaitu ada identifikasi faktor-faktor kunci penentu kualitas audit. Dari literatur yang kami bahas, secara konsisten mengidentifikasi 3 faktor utama yang menentukan kualitas audit. Yang pertama itu ada kompetensi. Kompetensi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas audit secara cermat dan teliti. Yang kedua ada independensi. Independensi menekankan pada sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang bisa mengganggu objektivitas. Lalu yang ketiga ada etika, mencakup nilai-nilai moral dan prinsip perilaku yang menuntun auditor untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Lalu poin yang keempat ada akar masalah dan menurunnya kualitas audit. Kasus pelanggaran etika dan kurangnya independensi seringkali diyakini menjadi akar masalah utama yang menyebabkan menurunnya kualitas audit. Penurunan kualitas audit ini pada akhirnya dapat membawa kerugian bagi pihak pemangku kepentingan. Next. Lalu bagian pendahuluan yang kedua yaitu mengapa topik ini penting atau alasan pentingnya topik. Yang pertama ada terkait dampak sosial ekonomi. Audit yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi investor besar dan masyarakat seperti pada kasus PT Indosat Tbk. Yang kedua ada kesenjangan akademis. Terdapat ketidakkonsistenan antara teori dan temuan empiris di lapangan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Lalu aspek yang ketiga, aspek regulasi. Maraknya pelanggaran etika auditor menunjukkan perlunya penguatan kode etik, profesi, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Bisa next. Lalu yang ke selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama, yaitu menganalisis dan membandingkan hasil penelitian terdahulu,
mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perbedaan temuan empiris, khususnya terkait pengaruh independensi auditor yang hasilnya masih tidak konsisten. Lalu yang ketiga, memberikan pemahaman teoritis yang mendalam sebagai dasar untuk riset lanjutan dan rekomendasi perbaikan praktik audit di Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teori dan studi terkait. Untuk kajian teorinya ada tiga. Yang pertama ada kompetisi auditor. Kompetisi auditor ini mencerminkan tingkat keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kompetisi ini umumnya terbentuk melalui pendidikan formal, pengalaman kerja di bidang audit, seperti serta pelatihan berkelanjutan. Auditor yang berkompeten akan mampu menjelaskan pemeriksaan secara efektif dan efisien, termasuk dalam menilai sistem pengadilan internal, mengevaluasi risiko audit, dan mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan atau salah saji dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kompetisi merupakan faktor penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Yang kedua ada independensi auditor. Independensi auditor merupakan sikap mental yang menunjukkan bahwa auditor bebas dari pengaruh pihak manapun selama proses audit berlangsung. Independensi terdiri dari dua aspek penting, yaitu independensi dalam fakta atau independensi in fact, dan independensi dalam penampilan atau independensi in approach. Independensi dalam fakta merujuk pada kondisi objek yang dialami auditor saat menjalankan tugasnya, sedangkan independensi dalam penampilan lebih pada bagaimana auditor dipersepsikan. Independensi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi auditor karena menunjukkan adanya auditor yang tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi hasil audit. Yang ketiga ada kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai sejauh mana proses audit dilakukan secara profesional dan secara standar, serta sejauh mana auditor dapat mampu mengungkapkan kesalahan material dalam laporan keuangan yang diaudit. Kualitas audit tergantung pada dua aspek utama: kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan atau kompetensi, dan kemauan untuk melaporkan kesalahan kesalahan tersebut secara jujur atau independensi. Dengan demikian, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan teknis auditor, tetapi juga oleh sikap mental dan nilai-nilai etis yang dipegang teguh oleh auditor selama proses audit berlangsung. Next, yang selanjutnya studi terkait. Studi pertama yaitu studi oleh Ganesha Tresa Murty dan Imam Firmansyah 2017, Jurnal Aset. Penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara independensi auditor dan kualitas auditor. Responden memilih penelitian adalah 67 auditor dari berbagai kantor akuntan publik atau KAP di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang mampu menjaga sikap independennya dinilai dapat menghasilkan laporan audit yang lebih objektif, transparan, dan kredibel. Studi ini juga menekankan pentingnya pengendalian terhadap potensi gangguan independensi seperti pemberian jasa non-audit, tekanan dari klien, serta hubungan pribadi dengan klien yang dapat merusak objektivitas auditor. Yang kedua ada studi oleh Putri Asisiva dan Rahmaita 2018 yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi,
independensi dan etika terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis regresi berganda, ditemukan bahwa secara simultan ketika variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun secara parsial, hanya kompetensi dan etika auditor yang memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, independensi auditor tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa nilai-nilai etika dan kemampuan teknis auditor memiliki peran besar dalam menentukan mutu laporan audit. Yang ketiga ada studi oleh Israfil Munawwaroh di tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kompetensi Bukti Audit sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis regresi berganda, ditemukan bahwa secara simultan ketika variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun secara parsial hanya kompetensi dan etika auditor yang memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, independensi auditor tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit. Hal ini memperkuat temukan sebelumnya bahwa nilai etika dan kemampuan teknis auditor memiliki peran besar dalam menentukan laporan audit. Yang keempat ada studi oleh Agustina di tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Integritas sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini meneliti tiga variabel utama, kompetensi, independensi, dan integritas auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada auditor yang bekerja di KAP di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis dengan SEMPLS ditemukan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sebaliknya, independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, integritas auditor tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, tetapi mampu memperkuat hubungan antara independensi dan kualitas audit. Penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, auditor perlu memperkuat sikap independen dan menjunjung tinggi integritas selain tetap mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengalaman kerja. Next. Yang kelima ada studi oleh Iqbal Najmuddin Soleh dan Sinta Widyastuti di tahun 2025 yang berjudul Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Time Budget Pressure sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menganalisis tiga variabel utama, profesionalisme, independensi auditor, dan time budget pressure terhadap kualitas audit. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai auditor di kantor KAP, wilayah Jakarta Selatan. Sebanyak 110 responden diperoleh melalui metode random sampling dan data dianalisis menggunakan SEMPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun time budget pressure tidak memoderasi hubungan antara profesionalisme maupun independensi terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, tekanan waktu dan anggaran yang dihadapi auditor tidak mengurangi pengaruh sikap profesional dan independen mereka terhadap hasil audit. Penulis menyimpulkan bahwa menjaga profesionalisme dan independensi adalah kunci utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas, bahkan dalam kondisi keterbatasan waktu. Yang selanjutnya ada perbandingan hasil studi. Dari kelima studi yang dianalisis memiliki persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dikaji.
dikaji lebih dalam. Secara umum, terdapat kesamaan bahwa kompetensi, etika, dan profesionalisme auditor merupakan faktor penting yang secara konsisten mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang memiliki keahlian teknis, sikap etis, dan profesionalitas tinggi terbukti mampu menjalankan proses audit secara lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Perbedaannya mencolok terlihat pada hasil mengenai independensi auditor studi oleh Murti dan Firmansyah tahun 2017 serta Iqbal Najmuddin Solehah dan Sinta Widyastuti 2025 menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa sikap independen memungkinkan auditor menyampaikan opini secara objektif tanpa tekanan dan konflik kepentingan. Sebaliknya, oleh Israf Munawaroh tahun 2022 dan Putri Asy dan Rahmanita di tahun 2018 dan Agustina di tahun 2023 menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi metodologi penelitian, karakteristik responden seperti tingkat pengalaman atau jabatan auditor, atau perbedaan kondisi organisasi tempat auditor bekerja. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti time budget pressure juga turut berperan dalam penelitian oleh Soleh dan Widya Stuti di tahun 2025. Meskipun independensi berpengaruh positif, time budget pressure tidak berhasil memperlemah pengaruh tersebut. Temuan ini memberi indikasi bahwa gangguan terhadap independensi auditor tidak selalu datang dari tekanan waktu, namun bisa berasal dari faktor lain yang lebih kuat, seperti hubungan jangka panjang dengan klien dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi auditor dan pihak pengawasan untuk secara aktif menjaga batasan profesional agar independensi tetap terjaga dalam berbagai kondisi. Baik, yang selanjutnya itu bab 3 terkait pembahasan. Jadi dari kelima jurnal yang telah dianalisis itu secara umum ditemukan bahwasannya independensi auditor itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun tingkat pengaruh dan konteks penguatannya itu menunjukkan variasi tergantung pada variabel moderasi, objek penelitian, serta pendekatan metodologis yang digunakan. Nah, di jurnal pertama oleh Iqbal Najmuddin Soleh dan Sinta Widyastuti di tahun 2025, independensi auditor itu terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nah, penelitian ini itu menegaskan bahwa meskipun terdapat tekanan waktu atau time budget pressure, independensi auditor itu tidak terpengaruh secara signifikan, yang berarti bahwa sikap independen auditor itu tetap konsisten dalam kondisi tekanan kerja yang tinggi. Nah, hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Agustina di tahun 2023 yang menyatakan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan semakin kuat ketika dimoderasi dengan integritas. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa independensi auditor tidak cukup hanya sebagai sikap objektif, tetapi juga perlu diperkuat oleh nilai-nilai etika dan integritas pribadi auditor. Sementara itu, Israfil Munawaroh pada tahun 2022 juga menemukan bahwa independensi auditor secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Meskipun variabel intervening berupa kompetensi audit tidak memperkuat hubungan tersebut, penelitian ini menekankan bahwa independensi itu memiliki nilai intrinsik terhadap kualitas hasil audit, bahkan tanpa melalui mekanisme mediasi. Nah, di jurnal keempat oleh Putri Ashishifa dan Rahmaita tahun 2018, independensi independensi itu kembali terbukti signifikan dalam meningkatkan kualitas audit, bahkan penelitiannya itu menunjukkan bahwa independensi bersama dengan kompetensi dan etika auditor itu merupakan faktor kunci yang secara kolektif menyumbang lebih dari 59% terhadap kualitas audit. Nah, hal ini itu menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara kemampuan teknis dan sikap mental dalam menjalankan audit yang objektif. Nah, lalu yang terakhir dalam jurnal oleh Galuh Tresnamurti dan Iman Firmansyah tahun 2017, independensi juga dikonfirmasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Mereka menekankan pentingnya independensi baik dalam fakta,
independence in fact maupun dalam penampilan, independence in appearance, karena tanpa dua dimensi tersebut, opini audit yang dihasilkan dapat kehilangan kredibilitas. Nah, berdasarkan keseluruhan literatur yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa independensi adalah salah satu determinan utama dalam menjamin kualitas audit. Meskipun begitu, dalam beberapa konteks dipengaruhi oleh faktor lain seperti tekanan anggaran, integritas, atau kompetensi bukti, sikap independen tetap menjadi fondasi dasar yang tidak dapat diabaikan. Nah, variasi dalam hasil penguatan ini menunjukkan bahwa independensi harus dilihat bukan sebagai elemen tunggal, tetapi sebagai bagian dari ekosistem perilaku profesional auditor yang lebih luas. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap 5 jurnal, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan dan konsisten terhadap kualitas audit. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan penelitian, objek studi, dan variabel moderasi yang digunakan, seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa independensi merupakan fondasi utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh independensi dapat diperkuat oleh faktor-faktor seperti integritas, etika, dan kompetensi. Namun, pada dasarnya independensi memiliki nilai intrinsik tersendiri. Bahkan dalam kondisi tekanan kerja atau keterbatasan waktu, sikap independen auditor tetap menjadi kunci dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil audit. Oleh karena itu, independensi tidak hanya dipertahankan secara fakta atau impact, tetapi juga secara tampilan in appearance sebagai bagian dari ekosistem profesionalisme auditor yang utuh dan berintegritas. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian yang kurang mengenakan dalam hati audiens. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.